Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang di atas untuk menerangi. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari 2 Raja-Raja 14 ayat 24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kehidupan para raja sepanjang sejarah Israel sangat berpengaruh kepada kehidupan seluruh rakyat atau bangsa Israel. Pengaruh raja bukan saja tentang keputusan dan peraturan yang diperbuat oleh raja, tetapi termasuk juga akan apa yang disembah oleh raja, budaya apa yang dijalankan raja. Jika raja saat itu menyembah Allah asing dan melakukan tindakan yang jahat, maka rakyat pasti banyak mengikutinya. Ikut melakukan perbuatan yang cemar, rakyat turut berdosa yang sama pula. Tentu ini membuat hati Tuhan bersedih. Kejahatan dan dosa membuat doa-doa itu terhalang. Jadi, pemimpin bukan saja seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, tetapi pemimpin adalah seorang yang memberikan pengaruh kepada yang dipimpinnya. Sebaliknya, jika pemimpin itu seorang yang mengasihi Tuhan, hidup mentaati perintah Tuhan, membawa nilai-nilai kebenaran, maka orang-orang yang di bawahnya dapat melihat dan mempengaruhi kehidupan mereka. Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Yesus Kristus adalah terang dunia, dan sejak kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja kita, maka terang itu sudah ada di dalam kita, dan kita pun disebut sebagai terang dunia. Terang itu akan berfungsi dengan baik apabila posisinya terletak di atas. Perhatikanlah matahari, bulan, dan bintang. Letaknya ada di atas sehingga menerangi bumi. Sebuah kota yang berada di gunung pada malam hari akan terlihat sangat indah oleh karena cahaya lampu yang memancar. Demikian pula hidup anak-anak Tuhan akan tampak indah oleh karena memancarkan terang, yaitu terang Kristus. Firman Tuhan adalah pelita atau lampu yang dapat menerangi jalan orang benar. Hidup akan menjadi terang apabila kita menjalankan firman Tuhan. Sebab itu kita perlu menanyakan pada diri kita sendiri sebelum memutuskan dan melakukan tindakan. Apakah hal itu sesuai dengan firman-Nya? Adakah itu membangun dan berguna? Jika Tuhan telah memberkati kita mendapatkan promosi di tempat kerja, kita diangkat ke atas oleh Tuhan, usaha bisnis kita melebihi target, menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan atau organisasi, kita memenangkan sebuah pertandingan, menjadi unggul daripada peserta yang lain. Tuhan telah membawa kita naik ke atas. Ingatlah bahwa tujuan Tuhan mengangkat kita ke atas bukan untuk menunjukkan kepada orang lain siapa kita, tetapi yang terutama adalah supaya kita dapat menjadi terang bagi sekitar kita, sehingga banyak orang akan memuliakan Bapa di surga. Marilah kita menjadi terdepan untuk menjadi contoh bagaimana hidup dalam kebenaran. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk hidup menjadi pelaku firman Tuhan,
Sebab firman Tuhan adalah terang, cahaya yang menerangi jalan kami. Supaya apa yang kami perbuat, kami melakukan dan memancarkan terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan mereka akan melihat terang Kristus dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan ucapan syukur pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin.